banyak. My God, I am swamped. Hai Rico, with birthday greetings. Terima kasih. Maaf kalau nggak sempet dibalas satu-satu. Saya baca, saya tapi nggak sempat balas satu-satu. But I read each one of the greetings. So thank you for the warm wishes, for the prayers, for the thought. It is very overwhelming. Terima kasih buat yang nanya umur berapa, 47. Soal ini epic. Tahun lalu saya pikir usia saya 47. Ternyata tahun lalu saya baru 46. Dan kemarin saya baru 47. Epic, right? Iya, umur sendiri lupa. Bener banget. Hai Singapore. Terima kasih, kita tunggu kehadiran Iwet ya. Kalau teman-teman bertanya kenapa Senin Selasa kemarin kita tuh nggak siaran, karena Iwet sedang ada di Bali. Oh, Iwet belum ada. Oke, ini dia. Wait, ini dia. Jadi kemarin dia pesawatnya delay, sehingga dia nggak bisa siaran. Kemarin dia jam 7 tuh belum punya hotel. Dia masih luntang-lantung di airport. Sekarang udah punya hotel. Kelihatannya nih apa? Kandang sapi kau lihat ini. Ya mana gue tahu, siapa tahu lu nebeng di kamar orang atau lu tiba-tiba memutuskan lu mau kos di Seminyak. Enggak dong, enggak seminyak. Ini kok pagi-pagi udah bengok-bengok nih marah-marah mau habis ulang tahun tuh kenapa? Kenapa? Coba. Hah? Coba. Nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Teman-teman, ini ya selamat pagi semua. Ini ada yang baru ulang tahun loh. Baru ulang tahun kok udah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Makanya kalau ulang tahun tuh jangan kerja. Ulang tahun tuh di rumah, terima kue, terima bunga, ya. Capung kan? Udah lalu minggu lalu kayak gedubrak-gedubruk, ya. Ya. Terus gue lihat kemarin, oh dia syuting. Mumet nih pasti nih. Overwhelmed lihat WhatsApp ya. Sekeliling nyanyi terus nggak berhenti-berhenti. Ya, kue datang terus ya. Sebagai orang introvert, energi habis pasti ya kan? Bo, satpam gue aja sampai capek, Bo. Bener. Tapi disyukuri toh. Iya, berarti banyak yang sayang ya. Bener. 47 tahun nih. Iya, gue 47. Lu berapa ya? Lupa terus lo ya. Umur, tanggal lahir gitu ya. Iya. Lu 44 ya? 43. Oh, 43. 43 gue. Jadi asli gue itu 3 tahun lagi gocap, Jack. Apa? Waktu itu dulu kan juga mikir, aduh, 2 tahun lagi 40. Kejadian juga 40 kan? Iya, nggak kenapa-napa juga ya. Nggak kenapa-napa juga. Jelita aku, jelang 50 tahun. Kalau Lolita, Lolos 50 tahun. Lelita, Lele 50 tahun. Jadi begitu masuk 50 tua tahun, lu berubah bentuk, tadinya manusia lu jadi lele, say. Lu punya kumis, say. Karena kan perempuan gitu, nih, kalau udah menopause ya. kutip yes, kutip kumis tipis. Bo, kita tuh laki-laki juga, kita tuh mengenal loh andropause, Web. Tahu. Lu lihat belly fat lu semakin sulit diturunkan. Lu nurunin timbangan berat badan itu makin susah. Udah gitu kita tuh makin sensitif karena apa? Hormon estrogen kita makin tinggi. Kita kehilangan hairline. Itu tanda-tanda yang Jangan sedih. Kemarin tuh gue beberapa waktu lalu lah ya, gue nggak akan nyebut spesifik timeline-nya. Gue ngobrol sama teman-teman cowok, bapak-bapak, om-om. Umurnya itu udah di atas 45 tahun. Ya. 40, oh bahkan lewat 50. Oke. Ya, diskusinya adalah sebenarnya dia udah lama gak ketemu, gue nanya masalah gimana kemarin abis stroke segala macam gitu-gitu. Ya.
Terus pembicaraan itu berlanjut kepada, tahu nggak apa? Urusan bawah perut di Kenapa? atas lutut. Kenapa? Kemana? Menurunnya. Menurun, Iya. menurun. Dia bilangnya, it's either susah berdiri, yang kedua adalah terlalu cepat. Hmm. Jadi dia, Konversinya. ya, jadi dia bilang ini, just enjoy it. Mau Iya. gimana pun itu pasti akan terjadi penuaan. Dia bilang gitu katanya. Iya, betul. Ya memang nggak akan ada, Bo, di badan ini kayaknya yang tidak mengalami penuaan kan. True. Makanya apa ya, buat teman-teman yang muda-muda gitu ya, mungkin it's far shot buat lo ngelihat kita ngomongin apa yang terjadi umur 50, umur 60 tuh, kayaknya jauh banget. Nggak sejauh itu setelah dijalanin. Iya nggak sih, Iwet? Tapi itu adalah Benar, satu hidup yang dinikmati dan disyukuri. Mau gimana lagi? benar. Lo ulang tahun jadi gimana perasaannya? 47 tahun. So what's the story? Ngapain aja kemarin? Coba cerita dulu. Eh, apa nih, mulai dari weekend? Kemarin aja. Atau kalau weekend ada yang menarik juga boleh diceritain. Weekend kemarin itu gue pergi makan ke Bushon. Oh, Bushon. Ya. Terus gue ketemu, jadi lagi makan, lagi duduk makan gitu. Terus meja sebelah tuh isinya model-model Advina. Pokoknya kayaknya cewek-ceweknya tuh model-model lah. Yang lain gue nggak terlalu kenal, tapi Wida sama Alex kenal. Itu kayaknya satu meja model-model deh. Mm-mm. Tinggi gitu kan, beda ya pembawaan models off duty itu. Terus in between dinners, mereka negor gue, Atvina negor gue, aduh maaf ya ganggu, aku mau minta foto, teman-teman aku suka nontonin siaran pagi. Aku bilang, masa? Aduh aku say hi ya besok gitu. Terus Terus itu models. Terus abis dari Bushon, lu pernah makan ke Bushon nggak? belum. Bushon tuh yang di Senopati. Iya, jadi dia restoran Prancis grupnya Union. Ah, Di atasnya ada speakeasy bar, namanya. Modern House. Oh, ya 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 ya. Lucu dewet. Berangkat lo ke Modern House itu juga. Bringkiu cikiciu. Sebentar ya, sebelum lanjutin nih. Ini tanpa bermaksud iklan ya, iklan juga sih. Lo tahu kan gue datang ke Hard Rock FM anak lama. Nah, gue nggak terima undangan lo itu. Emang nggak diundang kita. Anyway, lo tahu nggak? Gue minum si Sari Kunyit Plus. Masa? Nggak tumbang gue. Itu arah cerita gue, Jack. Lo juga. Gue nggak minum, gue belum punya. Nah, terus? Nggak tumbang. Dan bangunnya nggak bekonde, tapi lelah badan gue. Oke. Itu, Tua kalau itu kan. iya, nah itu Ya. ya. Itu dah yang gue mau ceritain. Di Modern House kan dari di Busan kita udah minum wine dong. Heeh, Kita udah heeh. minum wine, terus kan kita karena udah lama nggak ketemu, terus kayaknya momentumnya pas, terus duduk di Modern House. Modern House itu mereka jualan koktailnya rupa-rupa, wet. Koktailnya Hmm. ada yang rasa jamu, ada yang rasa ini, rasa itu, rasa ini. Dan si Modern House itu menghadap ke SCBD. Jadi di salah satu sisi dindingnya itu pemandangan Taman SCBD Jakarta Skyline gitu. Oke. Aduh cakepnya wet, kayak lukisan, Kayak di New York. very beautiful. Itu Terus, sih kalau di belakangnya si Modern House ada gedung yang berdiri, kelar tuh pemandangan. bubar tuh Modern House, tutup korden langsung. Itu korden, keren. Udah gitu, Terus, pokoknya happy lah kita di Modern House. Terus kita mulai minum-minum, terus kan jadi gue udah gini, aduh itu kan hari Jumat ya, aduh Sabtu gue ada agenda apa ya. Gue tuh kalau udah mulai minum gitu wet, besokannya gue, aduh besok jangan sampai gue ada apa-apa ya. Gue udah nggak sekuat zaman 20-an 30-an gue wet minum. iya iya.
And you know I love drinking, right? Right. Terus? Tapi gue jaga-jaga. Terus gue lihat kalender. Oh, besok Sabtu gue nggak ngapa-ngapain nih. Oke, lanjutkan. Dari Modern House. Terus kan lanjut nih. Sayang ya kalau kita pulang cepet, sayang ya. Kemana dong, kemana dong, kemana dong? Monopoly. Oh my God. Pasang syuting dong lo ya sama kembang goyang. The minute gue open door di Monopoly, udah nggak ada yang gue inget. Toto gue pulang aja. Maksud lo? Maksudnya it's all blurry gitu. Maksudnya I was so drunk kayaknya, dan Monopoly kan penuh sesak gitu ya Iwat ya. Jadi nggak kuat asap and everything. Dan minuman tuh kayaknya udah bercampur aduk. Toto gue pulang tidur, besokannya Iwat bukan cuman berkonde, Bo. Kepala gue kayak dinosaurus, Web. Itu seharian pagi-pagi Bobo sama Alex cuman WhatsApp gue, "Are you okay?" Gue cuman balas WhatsApp-nya gini, "Dad, talk to you tomorrow." Udah gue gak berfungsi seharian. Oh iya? Gak kuat loh. Oh iya? Gak kuat. Next time gue kalau mau minum alkohol, gue minum sari kunyit. Bantu ya? Bantu. Nggak berasa lagi ya. Dan itu kan kalau di tempat kayak gitu suka nyampur ya, Bo, minum ya. Karena gini, gue tuh udah tahu gue nggak bisa campur. Jadi dari dulu di Modern House, gue udah cuma mau minum gin. Gue kan I like gin now. Gue cuma gin aja, gin. Gin. Tapi begitu masuk Monop, itu kan orang-orang pada ngasih minuman, gitu. Ini, kak. Ya gue juga perek sih, gue nganga aja ya. Abis kan larut dalam suasana pesta. Tapi bener, Bo, sari kunyit plus itu gue sampai gini, wow, efek ya ternyata ya. Cuma tetap badan lo capek. Itu nggak bisa dibohongin. Cuma berkonde enggak. Itu kan biasanya bangun pagi tuh nggak enak banget ya. Iya kan? Itu kemarin kayak totally fine. Itu juga masalah metabolisme ya. Gue umur hampir 50 itu kalau malamnya abis party, besokannya tuh udah koma. Bo, teman gue yang umur 20, di mana lo? Aku lagi lari di GBK. What? Nggak mungkin sih. By the way, siapa temen lo? Lari di GBK habis minum? Baru lagi nih kayaknya nih, koleksi-koleksi. Iya dong, semakin gue tua, pertemanan gue semakin muda. Luar biasa, gue suka gaya lo ya. Udah merambah ke dunia lari dia sekarang. Dari lari dia ke lari, luar biasa. Mari kemari ya. Yes. Anyway, I had fun that weekend. Hari Minggu gue nggak ke gereja karena keponakan gue tugas tapi di Sutra Hall. Gue ada kewajiban pagi hari. Terus akhirnya gue cuman, gue mau bilang ini. This is what I do hari Minggu. Gue nonton. Film. Awalnya gue, Bobo, Doni, Alex nonton yuk. Gue pengen nonton Deadpool. Oke, gitu. Janjian ketemu nih di PS. Duduk mau nonton Deadpool, duduk di food court makan bakwan. Terus gini, Doni bilang gini, gue tuh nggak terlalu suka Deadpool loh. Gue juga sih, cuman kayaknya film-film hero gitu gue nggak terlalu suka. Cuman gue penasaran, gue nonton Deadpool 1-2. Terus Bobo gini, gimana kalau kita ganti film aja? Hah? Ganti film ya? Ada film apa? Lo tahu Night Shyamalan? Night Shyamalan? Iya. Dia ada film baru. Iya. Judulnya Trap. Iya. Terus coba lihat trailernya. Kita pindah haluan, kita nonton itu, Wet. Terus? Lu udah nonton? Belum. Aduh. Bagus apa-apa nih? Night Shyamalan tuh filmnya apa ya genrenya ya? Thriller ya? Thriller kan dia tuh? Thriller. Agak ini, wait. Sakit gitu kan filmnya kan? Iya kan? The best decision ever. Kita belok arah dari Deadpool nonton Trap. Buat yang punya waktu, akhir pekan ini
nonton. Misteri, nggak gore. Psychological thriller. Psychological thriller, Night Shyamalan. Yes, yang main Josh Hartnett. Aduh, Josh Hartnett cakep banget. Udah lama deh nggak lihat Josh Hartnett. Iya, 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 iya. Josh Hartnett tuh Born Intimacy, no? Bukan, itu Born Intimacy bukan Josh Hartnett. Siapa yang main Born Intimacy? Bukan, yang lebih pendek. Matt Damon. Matt Damon, Josh Hartnett, tahu mirip-mirip kan bentukannya kan, bebeng-bebeng gitu. Iya, Josh Hartnett matanya lebih kubil. Kubil. Pearl Harbor. Pearl Pearl Harbor. Harbor, iya bener Pearl Harbor. Oh, gue nggak berani nonton film-film gitu. Nggak deg-degan. Nggak deg-degan. Ini tuh Night Shyamalan tuh wait, Trap ini tuh yang filmnya kayaknya warna-warni, dunia indah, tapi sebenarnya dark banget, bukan sih? eh aduh, ntar gue spoiler. Ah, Kayak film Split. Split itu kan juga Night Shyamalan. loh belum, gue nggak tahu. I don't know. Kepribadiannya punya banyak gitu, bisa membelah diri kepribadiannya. Tapi Amuba, apa film nih yang lo omongin? forget about Split. Kalau Trap ini premis ceritanya karena ini di thrillernya keluarnya seperti itu. Jadi ada seorang pembunuh yang kerjaannya membunuh apa tuh namanya? Mutilasi. Oke, terus? Nah, polisi sedang berusaha menangkap pembunuh ini. Oke, terus? Gitu. Nah, ternyata sang pembunuh ini adalah si Josh Hartnett. Lah, lo kasih tahu dong. Enggak, itu di iklannya juga begitu. Oh, nah tinggal dilanjutin dia tuh ceritanya. Gimana proses ketemunya si Josh Hartnett segala gitu. Iya. Oh, ada pesan moral dari film itu? Hah? Gak semua harus ada pesan moral ya. Uh-uh. Dinikmatin aja boleh nggak? Uh-uh. Ada pesan moralnya, ada. Apa? Pesan moralnya. Nah, good for you to answer. Good for you. Kok answer? Answer apa asking nih? Good for you Yes. to ask. Kenapa tuh? Aduh, gue tuh takut spoiler deh, Til. Udah nggak apa-apa, buruan. Apaan? Intinya adalah gini, gue itu dari dulu tidak pernah percaya kalau ada cerita pasangan suami istri dalam kehidupan pertemanan gue yang satu sama lain tidak saling mengetahui rahasia one another. Nggak mungkin. Iya, menurut gue, I find it hard to believe. Contoh, misalnya suami istri gitu, suaminya terlilit hutang, terus istrinya bilang gini, waduh saya nggak tahu loh, aku tuh nggak tahu loh kalau suami aku terlilit hutang selama ini, karena itu bukan urusan aku. Gue tuh merasa itu BS. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Misalnya gitu ya. Apa? Istri aku suka mukul dan main tangan. Enggak aku nggak pernah tahu kalau dia itu suka kekerasan. Menurut gue BS. Lu menutup-nutupi aja. Ya. Lu cuci tangan. Ya. Menurut gue ya. Ya. Menurut gue ya. Ya. Terus? Itu terbukti di film ini. Oke, lanjut dulu. Bahwa istrinya nggak tahu sebenarnya. Iya. Tapi dia menutupi. Nggak mungkin lo tidur seranjang, lo berbagi liur, lo nggak tahu ngapain pasangan lo di luar, di dalam gitu. Gitu, menurut lo? Iya. Well, I don't know ya. Itu pendapat pribadi gue. Teman-teman yang menikah, Anda bisa punya pendapat yang berbeda ya.
Cuman gue tuh banyak tuh cerita begitu tuh Wet dalam kehidupan gue gitu. Suaminya terjerat hutang, terus istrinya curhat ke kita-kita nih teman-teman, nangis-nangis gitu. Gue tuh nggak tahu loh kalau suami gue itu selama ini nggak punya kerjaan, terus dia itu cuman gali lubang tutup lubang. Dia sekarang kita sekeluarga jatuh miskin karena suami gue terlilit hutang. I don't know, it has been going on for years. Gue tuh cuman gini, really girl? Really? Lo nggak tahu suami lo nggak punya kerjaan? Masa? Masa? Gitu. Tapi gini, gue nanya ya, gue nanya. Untuk orang-orang yang, say misalnya kasusnya adalah bukan hutang tapi selingkuh, Ah, kan kerap terjadi juga. hmm. Perselingkuhan tapi ditutupi. Bahkan ada kan yang baru ketahuan setelah suaminya meninggal, jreng, istrinya datang sama anaknya. Iya, itu betul. Iya kan? Tapi sama kayak film ini, film trap ini yang baru akan ketahuan dibuntut. Intinya tuh gini, Wat. Andaikan lo suami atau istri gitu ya, mau melihat dengan mata hati dan melihat situasi lebih jujur, sebetulnya ada tanda ketika suami lu berselingkuh. Atau ada tanda ketika suami lu terlilit hutang. Ada tanda kalau suami lu doyan laki. Ada tanda kalau istri lu doyan mukul. Misal, ada tanda. Cuman you ignore it. Atau mungkin kurang peka. Iya, Karena sebenarnya tuh biasanya akan kelihatan. iya. Atau memilih untuk tidak melihat. Get this. Contoh ya. It happen also to a lot of parents. A lot of parents. Yang gue lihat secara langsung. Ya. Contoh gitu ya. Gue ngelihat gitu ya. Ada couple gitu ya. Parents nih. Usianya udah senior gitu ya. Kayaknya tuh diskriminatif terhadap kaum LGBTQ. Tahu dari mana gitu ya. Kan kalau kita nongkrong di food court gitu, terus ada yang ngondek lewat gitu, pasangan suami istri gitu, najong gitu ya. Gue gini, aduh diskriminatif banget gitu ya. Misalnya gitu ya. Lo ngeliatin siapa sih? Nggak ada. Terus bunyi. Tapi kan I didn't say anything, menutup mata. Ya. Gitu. Terus begitu, anak-anak lo jadi datang nggak? Gue bilang gitu. Datang. Aduh, yang ini nggak kawin-kawin nih gitu. Aduh, ya udahlah, bla bla bla, biasalah orang tua. Terus begitu anaknya datang, anaknya dikenalin ke gue cuman ketawa dalam hati. Nggak usah ditungguin kawin, bro. Anak lu feminim begitu. Lu sibuk ngatain itu orang-orang yang lewat di food court feminim, anak lu sendiri di rumah. Masa lu nggak bisa lihat laki-laki halus begitu? Sejenis bakso, yes. Ada bakso urat sama bakso halus. Masa lu nggak bisa lihat ya? Memang intinya tuh bener kata pepatah apa tuh, Wet? Yang kalau gajah di rumah. Gini. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung lautan, apa gitu. Itu. Nah, begitu juga dengan pasangan suami istri gitu. Anjing, laki-laki halus. Supaya tidak kasar kan. Iya bener. Berarti ada laki-laki urat juga ya, sama laki-laki telur. Kalau gue kan halus tuh. Tapi gue nggak tahu ya, cuma ini menurut gue adalah obrolan yang membuka mata buat gue, karena kalau secara logika sih emang iya ya, nggak mungkin lo nggak tahu gitu. Maksud gue tinggal masalahnya adalah lo mau mengakui atau tidak, ya, lo mau menerima tanda-tanda itu atau tidak. Karena sebenarnya iya sih, tindak tanduk tuh kadang-kadang sulit. Itu tadi. Mungkin gini ya. Tapi ini nggak semua orang punya, Bo. Lo itu soalnya belajar dan juga observe. Nah, Entar, gue lanjut lagi. Dan lo itu adalah tipikal orang yang memang memperhatikan, apa lo bilang, micro expression. expression.
Itu nggak semua orang loh, Dave, punya kemampuan itu. Iya, betul. Nggak semua. Maksud gue gini deh, kayak Karena tadi aku introvert. gue lagi ngobrol, tiba-tiba gue begini. Itu Hmm. nggak semua orang perhatiin loh. Mm-mm. Yang orang perhatiin, tulis di komen adalah, Iwet kok mukanya bengep. Mm-mm. Which itu bukan micro. Mm-mm. Ya nggak? Mm-mm. Nah, itu yang menurut gue, lo itu memang over detail. Iya, tapi ada satu poin yang lu menarik, yang lu ucapkan bahwa apa tadi observasi gitu. Observer. Ya, Observer. Nah itu kadang-kadang kalau kita udah hidup bersamaan, ini kan konteksnya suami istri ya, hidup bersamaan udah menahun, kita udah merasa nyaman. Gue udah nggak perlu ngeliatin suami gue, saking nyamannya, lu jadi mengignore. Contoh gitu, misalnya, contoh yes. gitu ya, contoh nih, contoh. Ketika lo di rumah deh di kamar, lo naruh satu helai tumpukan baju kotor di depan pintu. Ketika pertama kali lo taruh satu helai tumpukan kotor, mata lo akan selalu lihat. Tapi Ya, ketika tumpukan baju kotor itu sudah seminggu, ya, mata lo udah tidak mengindahkan kehadiran tumpukan itu. itu dia juga. Jadi kan artinya, eh gue nggak tahu sih, karena gue juga belum menikah, gitu ya. Tapi, eh iya, iya, lo hidup hidup bersama juga mungkin kayak tadi temen lo yang pasangan itu, yang anaknya adalah halus itu tadi, gitu ya. Bisa jadi dia jadi nggak tahu karena dari kecil memang udah begitu tuh anak. Iya, iya Iya true. kan? Iya kan? Sehingga mungkin awalnya dia agak kayak, eh, halus banget nih anak. Tapi lama-kelamaan dia seiring dengan dia bertambah usia, menjalani hidup dan puluhan tahun bersama, lewat aja udah gitu. Yes, intinya tuh the point of this story adalah eh, nggak mungkin orang rumah tuh nggak tahu kalau lu sensitif. Si trap ini tuh wow. Wow, trap ya. Nanti coba gue tonton deh. Aduh nonton. Dan George Harnett itu ya, kok kayaknya gue nggak inget kalau dia secakep itu ya. Bentar ya, gue Google dulu. Gue tuh kan orangnya bingung ya kalau nyebut nama gitu ya. Sebentar. Gelo loh, cakep banget. Oh Konsep, iya, mukanya kayak orang Manado ya. iya, Bo, kayak utu-utu dari Tondano. Iya kan? Iya kan? Uh-uh. Menurut gue mukanya kayak orang Manado ini. Tuh, ya. Ya, DP kumis ya. heeh. Lu dapet pasangan hidup kayak gitu, gue sih rela. Pembunuh deh lo, nggak kenapa bang? Nggak gitu. Nggak gitu. Ngomongin soal pemain film dan juga film. Kemarin, ini kan gue sekarang udah di Ubud. Gue udah nggak di Makassar lagi. Yes, gue tuh lagi di Ubud sekarang. Jadi tadi malam itu ada, jadi ini kan lagi ada festival namanya Indonesia Bertutur di Bali. Oh itu apa sih? Jadi intinya adalah ini sebuah festival, perayaan seni di mana para seniman ini merespon Indonesia dalam bentuk berbagai karya. Oh, Ya, karya tuh bisa jadi film, bisa jadi lagu, bisa jadi tari, bisa jadi lukisan, segala macam. oh, Nah, dibikinnya di Bali. Jadi seluruh Bali ini itu lagi ada banyak show-show gitu, pameran-pameran oh, gitu. Nah, tadi malam Dian Sastrowardoyo itu melakukan film, pemutaran perdana film pendeknya oh. berjudul Kotak. 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 Yang main tantri. Eh, inilah ya. Susah emang kalau gue udah mau ngomongin seni tinggi tuh ketemu sama alay tuh gini. Gue lanjut nih. Ya, filmnya bagus menurut gue. Tentang? Premisnya gini. Premisnya adalah cerita tentang, tapi ini film film art ya. Heeh. Durasinya cuma Wah, 14 menit. Nah, art movie ini kategorinya. Art oh, art movie. film festival gitu ya. Film seni. Lebih puyeng.
Oh, lebih puyeng dari film festival. Kalau zaman dulu ya di Pasar Tebet sama di Ratu Plaza, zaman zaman beli DVD, lo pernah ngalamin gak sih beli DVD Pernah, bajakan? pernah. Ratu Plaza, Ratu Plaza. Heeh. Itu tuh kata Sandi loh. Kalau yang abang jualannya nawarin ke gue gini, mau film art nggak? Film festival. Goblok. Itu film-film nggak pakai baju. Ini pakai baju gila, full. Bego. Bukan itu. Paham kan? Paham, ngerti. Gue nggak pernah ditawarin lo film art itu. Ya muka lu kurang pornografi mungkin. Terus abis itu ceritanya tuh tentang ini tuh film tari. Oh. Film tari. Jadi nggak ada dialog, cuman musik, lagu, ekspresi. Premisnya adalah cerita tentang eh, bagaimana kita menemukan kembali inner child kita. Oh. Jadi seseorang itu kan dia di usia kita sekarang ketika dia dewasa tuh bagaimana dia dididik itu menjadikan kita sekarang. Ya. Nah, ini cerita tentang dua orang yang bertolak belakang. Yang main Lutetia, Oh, lu namanya Kota, sama Asmara Abigail. Oh. Alam. Ya, puyeng dong. Bo, begitu lu nyebut Asmara Abigail, ya udah film puyeng. Gak Ya ada kan? aktris lebih puyeng di Indonesia ini selain Asmara Abigail. Nah, Namanya aja udah puyeng. nah. By the way, Lutetia itu ternyata suka nonton kita kalau pagi. Hai Lutetia darling. Ya, terus dia bilang gini, aku tuh nggak pernah ketemu kamu, aku selalu ketemunya sama Om Dave, Kak Dave, dia gitu. Mm-mm. Terus lanjut ya. Nah, jadi ceritanya tentang satu kota, satu lagi alam. Yang jadi alam Abby dong, udah pasti. Hmm. Ya kan, Abigail. Nah, ceritanya tuh tentang gimana si kota ini yang terkungkung dalam pendidikan yang sangat rigid, Hmm. ketemu sama alam yang hidupnya bebas banget. Oh, ya udah itu Abigail banget. Iya kan? Nah, disitulah kemudian mereka berpadu tuh. Oke. Oh, interesting. Film itu nggak akan diputar buat umum rakyat jelata kayak kita yang nggak ada di Indonesia bertutur. Kayaknya lagi akan dibawa untuk bisa keliling di show kan. Hmm. Tapi gue tuh belajar gini ya. Kalau film-film yang kita tonton di bioskop, film-film kita sebutnya mungkin film populer gitu ya. Itu kan ada lagu, ada dialog gitu ya. Kenapa? Kata Rio nanti ada di Ruci Art. Rio parah banget. Kenapa? Udah bangun dia sih monyet. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Terus udah gitu, gue tuh kemarin gini, gila. Yang lo tonton kalau dari film Puyang begitu ya, Hmm. itu adalah selain gambarnya bagus banget. Oke. Tapi yang lo nyampe itu adalah rasa. Gue lah belagu lo. Gue juga nonton film trap juga nyampainya rasa. Masa nyampainya ludahan dari pemainnya? Gila Ya kali dia. kalau misal lo nontonnya 4D, Takut. suka ada cipratannya kan? Oh iya bener. Ya ada bau-bau. Nah, cuman gue gini, berat lo bikin film kayak begitu. Itu si Dian dapat duit dari mana sih Nek bikin film begitu? Lo mau bikin film juga? Lo porno mana bisa dapat duit? Mbak, Nikita Mirzani boleh bikin film. Dian Sastrowardoyo boleh bikin film. Kenapa gua nggak boleh bikin film? Ini Boleh. Lo mau bikin film apa? Coba gue tanya dulu. Kalau kita berandai-andai nih, lo dapat suntikan dana nih, lo dapat gitu. Mau bikin film apa lo? Ya gue mah film apa terserah, kayak yang penting gue jadi pemain utamanya. Gue tuh Lah. film itu adalah kendaraan untuk popularitas diri gue. Oh, tetap ya, tujuan utama dalam hidup adalah itu ya. Iya dong. Kemarin tuh pendanaannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh. Karena si Indonesia Bertutur itu adalah memang programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh gitu. Iya, seru deh. Tapi karena itu dibuat di seluruh Bali gitu, jadi orang tuh pindah-pindah Oh. lihat show-nya. Bagus.
Jadi lu pergi ke Bali ini untuk Indonesia bertutur. Betul, gue dapat undangannya juga gitu. Fancy, Hadirlah gue. Hah? fancy ya hidup lo. Terus apa pesan moral yang lu dapat dari berdamai dengan inner child dari film Kotak? Sebenarnya gue lebih gini, dalam hidup kita itu ya selalu ada orang yang datang sebenarnya untuk memperbaiki inner child kita. Bukan memperbaiki, tapi menemukan. Karena kadang-kadang gini ya, balik lagi yang tadi film Night Shyamalan si Trap itu. eh Lu kan kadang-kadang tuh, jangankan orang lain, diri lo aja lu nggak observe. Emang. Diri lo itu lu nggak tahu siapa. Mm-mm. Nah kadang-kadang tuh ada orang yang datang dalam kehidupan kita, itu untuk menemukan diri lo, Mm. with si inner child lo itu. Oh, oke. Dalam kasus ini si kotak ini kan kota ini kan hidup dalam dalam kungkungan ya. Maksudnya dia tuh udah dididik tuh hidup tuh harus ABC, nggak boleh DEF gitu. Kotak apa kotak sih? Kota. Oh, kota. Ya. Nah datang nih si Alam Asmara Abigail yang kemudian begitu bebas, begitu ini, begitu itu. Oh, oke. Di situ dia jadi kayak, kok dia beda banget ya sama gue. Di situ lo mulai mikir kan, di situ baru kemudian menemukan diri lo. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Interesting, interesting. Nanti ditunggu aja pengumuman dari Rio, New York, Tokyo tuh kalau memang ada di Ruchi Art. Kalau teman-teman pengen nonton, ya. Ya. Ruchi Art tuh apaan sih, Bo? Gue kan jelasin Ruchi Art ini kayak udah berapa episode. Dia kalau misalnya pasang iklan di sini udah mahal banget dibayar kita. Ya kalau pasang iklan gue jadi tahu dong, kan gue baca brief. Anjing. Art Space. Oh, Art Space. Space. Lu tiba Art nyebut Gallery. Art Space aja kayaknya repot banget sih lo. Benci deh gue. Art Gallery. Terus gue kemarin ngobrol sama adiknya Rio. Siapa? Adiknya Rio namanya Cinta. Lu tahu nggak dia lahir tahun berapa? 2000. 2001. Wow. Terus dia cerita dia suka nonton kita tiap pagi sambil sarapan. Waktu Cinta lahir, gue tuh melewatkan malam tahun baru gue di Bengkel Night Park. Waktu Cinta lahir, gue udah naik ke mejanya Bar 69 di Bandung. Paket roti cowboy. Ember, waktu Cinta lahir, gue tuh lagi merangkak di dance floornya Bengkel karena Sarinila clubbing sama gue, jam Rolexnya jatuh di lantai, kita disuruh nyariin. Gila kali itu perempuan. Oh, lu sesama anak UI tuh ya? Ember. Sama Sarnil ya? Hmm. Iya. Dia cerita soal Gen Z. Oke. Kenapa dia? Dia bilang gini. Jadi dia cerita segala macam terus gue nangkep gini. Lu perhatiin gak sih? Sosial media tuh sekarang kan isinya meme semua ya? Iya kan? Terus udah gitu kita kan suka ngeluh gitu ya orang-orang tua ini nih anak-anak Gen Z ini nih anak-anak muda ini tuh kok kayak nggak punya pikiran gitu ya. Ya. Terus abis itu kenapa sih mereka tuh kok kalau kerja kayak kutu loncat? Sebentar kerja ini, sebentar kerja itu, nggak pernah bisa bukan fokus, tapi nggak pernah bisa satu di jalur gitu. Kunci hidupnya adalah I don't give a fuck. Oh, itu tuh vibe-nya, itu tuh nature-nya gitu. Itu prinsip hidup. I don't give a fuck. Terus apa? terhadap apapun, every single thing. Oh, pokoknya suka-suka gue aja gitu. Yes, pokoknya I don't give a fuck. Makanya lu mau ada berita nih ya, gempa dikabarkan akan hadir makna apa-apa. Lu lagi lihat dong itu di sosial media. Kita takut dong, umuran kita. Parno dong. Buat mereka kayak I don't give a fuck. Oh iya. Ya, karena bisa aja abis gue baca ini gue ketabrak truk. Terus? Ngapain gue pusing begituan gitu? Exactly. Kok gitu ya? Ya, lanjut lagi. Lo tau gak kenapa ada vibe check? Oh, kenapa? Because they don't do labeling. Maksudnya? Maksudnya gini,
kalau kita tuh kan ada kayak apa namanya? Ini tuh hubungannya vibe check itu sama oh my god, I'm her, we are vibing. Heeh. Oh Nggak ini perlu nggak perlu dilabelin, nggak perlu diomongin, tapi gue nyambung sama dia. Mau dia kulit hitam, dia kulit putih, mau dia kerja seni, gue adalah korporasi, dia ini dia itu. Tapi kalau kita cocok, kita vibing aja. Oh, mau lu pipisnya berdiri, lu pipisnya jongkok. Pokoknya kalau kita vibing, vibing aja gitu. Ya, makanya mereka nggak ada konsep gender tuh nggak ada. Oh, Kalau vibing ya vibing aja, titik gitu. oh makanya. Because I don't give a fuck. Oh iya, iya iya. Jadi kayaknya mereka tuh mendobrak semua Exactly. normatif. Yes, yes, yes. Cuma gue belum ngobrol tuh sama dia kenapa bisa jadi begitu. Hmm. Cuma gue gini, oh menarik ya. Buat mereka itu di atasnya YOLO, Bo. Di atasnya you live only once itu. You only live once itu di atas lagi. Hmm. Jadi gue gini, oh gitu cinta. Iya, we don't give a fuck, dia bilang gitu. Kenapa ya? Gue dari tadi mikir-mikir apakah karena mereka lahir di dunia yang begitu nyaman gitu, yang Ya. kayak cushion gitu ya, a cushion generation gitu oleh orang tuanya tuh kan mereka kayak dibikin dunia senyaman mungkin buat mereka grow up gitu sehingga akhirnya jadi quote unquote sedikit spoiled gitu dan Maybe. insensitive gitu atau mungkin karena kelahiran tahun 2000 terus mereka lagi tumbuh kembang COVID sehingga itu tuh menerpa banget gitu kejedot tiang banget sehingga kayaknya tuh very disruptive sehingga akhirnya mereka klimaks gitu terus nggak peduli gue gitu Itu menurut gue. COVID. Bukan kayak hidup tuh berat banget. Kalau lo pikirin, Oh, lo nggak akan bisa ngejalanin hidup itu gitu. oke. Jadi mungkin a combination of cushion dan situasi dunia yang semakin sulit ini gitu ya. Ya. Terus di COVID, terus mereka gila ribet banget dunia gitu ya. Yes. Langsung dipikirin deh cuy. Yes. Hmm. Jadi konsep jalanin aja tuh seada-adanya jalanin aja termasuk di dunia kerja. Kalau dia kerja, dia ngerasa bahwa wah bos gue aneh. Wah ini lingkungan nggak bener. Gue keluar aja. Hmm. Nah satu lagi. Kalau generasi kita sama milenial, generasi X milenial boomers itu hidup dengan kewajiban. Iya. Nah kalau mereka tuh udah kayak, gue nggak peduli sama kewajiban. Iya. Why? Hmm. Gitu. Satu lagi dia bilang gini, karena I don't give a fuck, hidup mereka itu penuh dengan choices. Kalau kita kan kadang-kadang nggak punya pilihan, Bo. Iya. Jadi kumaha engke we bukan engke kumahanya. Kalau mereka tuh selalu ada pilihan ya. Iya. Mereka tuh, no, nggak ada. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada orang gitu ngeluh, aduh gue pengen resign gini gitu gini, itu buat mereka nggak masuk akal. Hmm. Kan suka ada gitu ya, gue pengen resign tapi, gue pengen ini tapi, gue pengen itu tapi, gitu kan sering ya. Heeh. Kalau mereka nggak, iya Bo, itu kan pilihan hidup lo. Kalau sampai lo masih kayak begitu mah, ya lu gitu. Kalau lu pengen resign ya resign aja gitu. Iya. Kalau lu misalnya pingin pergi liburan ya lu pergi aja. Oh, insightful banget ya obrolan lu sama Cinta. Sampai tadi ada yang mengusulkan gini, ayo kita trendingin hashtag waktu cinta lahir. Tahun 2001. Gue cuma gini, astaga Tuhan, 2001. Waktu cinta lahir 2001. Oh. Gue lagi ranum-ranumnya itu 2001. Hey! Eksplorasi hidup tanpa batas. Hey! Ya kan? Mbak, 2001 itu gaji gue siaran radio itu 1,7 apa 2,1 gitu deh. Dan gue Gila. gede banget kan? Gede banget.
Gue tuh masuk toko SSML di Plaza Senayan tiap kali abis gajian rasanya kayak sekarang lo masuk butiknya Sabto. Anjing. Apa? Tempatnya sama lagi. Tempatnya sama kan? Ya. Makanya jadi si Iwet kemarin tuh WhatsApp gini. Gue punya cita-cita baru dalam hidup. Apa Wet? Gue pengen lemari gue isinya Sabto. Gue gini. Sama Jan Sober. Sama Jan Sober mulai si Iwet. Gue pergilah ke butiknya Sabto kemarin sama Alex nyoba-nyobain baju kan. Sama temen gue Alexander Gotama kan. Gitu. Dave ini bagus buat lo, ini bagus buat lo, ini bagus. Dia udah sibuk pilihin. Gue tanya berapa ini Alex? 19 juta, 13 juta, 7 juta. Gue gini, anjir. Iwan pengen bajunya dari sini. Oh my god. Terus ya udah 2001 gaji gue 2 juta. Gue tuh sebulan sekali gue masuk SSML di Plaza Senayan. Gue tinggal tunjuk say. Lu 2001 tuh udah siaran ya? Udah dong. Kan gue mulai tuh 99 ke 2000. Lu 2001 udah siaran pagi tuh. Udah, dan Indika itu kan honor penyiarnya paling tinggi. Groovy Sunset apa pagi ya lo? Groovy Sunset, sore gue. Sore. Sore. Lu 2001 udah siaran pagi ya? Udah dong. Gila, 2,1 tuh gede banget loh. Banget, Bo. Gue waktu masih trial, probation, gaji gue itu pertama dari Indika tuh 400 rebet. Itu gede loh. Itu trial, gue belum kontrak. Itu uang sekolah gue 1 semester loh, 2,1 tuh. Gimana nggak gue belagu di Plaza Senayan? Pantesan lo sepak banget ya jadi orang ya. Ember. Oh, that's explain. Gaji lo di Hard Rock nggak nyampe segitu pastikan waktu itu. 2001 sih nggak nyampe, gila loh. Baru mulai gue. Ya. Sok. tapi itu menarik loh, beneran tuh, itu bener ke gue kayak oh gitu. Iya. Apa yang menarik? Kok gue jadi lost track? Itu sih waktu cinta lahir apa sih cinta tadi. Iya, interesting. Memang seru ya menggali insight dari generasi yang berbeda dengan kita tuh, Ed. Iya, interesting. Terus ulang tahun ngapain kemarin? Lu belum cerita. Ulang tahun tuh gue syuting. Ngapain sih lu iyain syuting ulang tahun? Jadwal, gue tuh udah nggak ada di posisi dimana gue bisa bilang enggak. Udah deh. No, ingat kata cinta. Life is full of option and choices. Okay. No, you can say no. Ya, enggak. Kenapa kemarin hari Selasa syuting? Karena memang tadinya kan hari Senin, jadwalnya mundur karena gue ada rencana nge-MC, tapi rencana nge-MC gue dibatalin, jadi pindah Selasa. Dan gue pikir gue juga nggak ngapa-ngapain, hari-hari gue kan nggak terlalu sibuk ya, jadi ya udah why not gitu. Tapi I spend my days malam sebelumnya berdoa, meditasi, very easy. I segue into my birthday very easy. I meditate, I pray, I reflect back on my life gitu. No party, no champagne, no whatever. Very, in short, the way old people do their birthday. Totally relate. Gitu. Kan seneng loh. Ulang tahun tuh reflektif gitu kan? Iya. Apa reflektifnya? Apa refleksi lo? Gue melihat aja apa sih sebenarnya yang gue kejar, apa sih yang gue cari, masih pengen nggak sih ini, masih pengen nggak sih itu gitu. Gue tuh kan pertanyaan-pertanyaan gitu tuh yang sering gue tanyakan. Kayak orang ngobrol aja, gue kayak talk show tapi sama diri sendiri, Wet. Hal baru apa yang lo dapatkan dari obrolan dengan diri lo sendiri? Hal baru apa? Iya. Ternyata banyak hal yang menurut gue penting, udah nggak penting lagi sekarang. Contoh, belanja baju XSML tiap bulan, udah nggak ada.
Apa contohnya? Apa contohnya? Seneng nih. Menarik nih obrolan kayak begini nih. Maju gue tuh, dah. Em, Validasi orang itu tuh udah nggak penting buat gue. Hmm. Hmm. Jadi diakui orang, oh si Dave tuh pinter ya, oh si Dave tuh cakep ya, oh si Dave tuh langsing ya, oh si Dave tuh A ya, si Dave tuh B ya. Udah nggak lagi penting buat gue. Hmm. I no longer crave for people's validation gitu. Hmm. Berlaku Itu juga, satu. iya berlaku juga seperti like and dislike gitu. Kalau dulu kan walaupun kita tahu kita nggak mungkin menyenangkan semua orang, tapi kita suka take off kan begitu kita tahu, oh ada temen gue yang ternyata udah nggak suka lagi nih sama gue. Kalau sekarang begitu gue tahu ada temen gue gitu, Bo, dia nggak suka sama lo karena lo begini-begini. Oh ya udah, mau gimana dong? Hmm. Gitu. Jadi buat gue, when people don't like me, it's no longer my burden. Hmm. Bukan kewajiban gue untuk membuat dia suka sama gue. Hmm. 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 That's nice. Apakah itu akan segera diterapkan? Dan itu yang sudah terjadi memang rupanya gitu. Makanya gue, oh ternyata gue yang sekarang tuh begitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Perkembangan pribadi setiap orang beda-beda ya. Seperti pengakuan Angie di podcast YOLO, dia yang tadinya people pleaser, sekarang masuk usia 50 sudah tidak lagi people pleaser. Kalau gue tuh itu, that what I discover about myself gitu. And it felt very liberating loh. Iya gitu. Jadi kayak ya udah. Lebih at ease. Gue nggak bilang gue belum contentful ya. Kayaknya kan kalau contentful kayaknya gue kayak Mas Aji Santoso Putro ya Nek. Belum nyampe situ. Cuman at ease aja gue. Gue tuh santai gitu. Paling tidak lagi menjalankan. Gitu. Kalau lagi menjalankan tuh kayak ya lo masih belajar juga. Iya. Lo masih nyoba juga. Iya kan? Karena kalau misalnya udah dalam, udah nggak perlu diomongin gitu ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Udah sih 2 hal itu. Sama gue banyak bertanya ini sih. Kan don't you do that, Iwet, on birthdays? Lu bertanya, apalagi ya yang gue inginkan dalam hidup, ya nggak? Betul. Nah, ke waktu ulang Gue tahun mau lu apa? ngapain lagi gitu ya? Lu apa? Lu dulu lo yang ulang tahun kenapa nanya gue? Gila ya lo? Ya namanya talk show. Boleh kali gantian. Heran. Waktu lu kemarin apa yang lu temukan? Jawabannya apa? Mau ngapain setelah ini? Mm-mm. Itu, kalau itu gue pertanyaan itu. Sudahkah lu menemukan jawabannya? Belum. Belum. Tapi memang ada beberapa rencana yang gue tulis gitu. Tulis, gue pikirin lah ya. Tulis tuh kayak sebuah analogi aja gitu. Gue bikin beberapa checklist baru lah. Cuma kalau apa yang gue temukan tahun ini tuh gue nggak sempet yang lo ceritain tadi. Biasanya kan gue gitu ya, malam tuh gue meditasi apa, terus gue ngobrol sama diri gue sendiri segala macam. Kemarin tuh agak ribet. Terus pas hari gue ulang tahun juga gue banyak banget meeting. Itu agak ke-skip tahun ini. Gitu. Biasanya kan gue suka yang lari pagi berapa kilo sesuai umur gitu yang. Dan momen gue lari itu kan sebenarnya adalah momen gue ngobrol sama diri gue sendiri. Oh lo gitu ya? Lari berapa kilo sesuai umur, misalnya lu 44 kilometer gitu. Ya 44 tuh udah full maraton lebih dong, 4,4 kilo gitu misalnya, 4,3 gitu. Gila-gila momentum. Bukan lagi. Gitu. Jadi apa namanya? Iya, gue ya mirip kayak lo lah begitu. Terus apa highlightnya kemarin ulang tahun? Highlightnya apa tuh maksud arah pertanyaan lo? Apa misalnya tiba-tiba temen lo yang lari umur 20 di GBK itu tiba-tiba datang gitu misalnya.
No, 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 no. Gue yang beda mungkin the highlight adalah kemarin ulang tahun itu a perfect balance ya my days gitu. Gue setengah hari kerja, terus setengah hari gue di rumah gitu. Gue di rumah sendirian aja. Gue makan bubur barito. Menjelang ulang tahun gue makan bubur barito, tahu selawi sama tempe mendoan. Udah sendirian aja. Dan when I enjoy my dinner, gue gini, aduh biasanya gue tuh birthday dinner tuh pesta di mana, apa ada masanya gitu kan. Ulang tahun gue harus pesta di restoran, Michelin kek, Koshelin kek, Michael kek, apa kek gitu ya. Sekarang say bubur barito sama tempe mendoan aja, say sendirian, and I'm okay gitu. Gue sambil tersenyum gitu, gue mengucapkan Happy birthday Dave. I say that to myself, and it's it it feels the same shit. Iya. Lu tuh waktu 40 ngapain ya? 40 gue lupa ya, kayaknya gue dinner sama teman-teman gue deh. 40 tuh tahun 2007 berarti. Iya, sebentar. 2017. 2017 ya. Iya, that's 40. Yes. Iya, gue sih biasanya dinner kok sama teman-teman gue. Ah. Did you know that when I spend my 40 itu lagi COVID? Oh gitu. COVID lagi seru banget. 2021. Oh wow. Iya. Iya. Oh 2021 ya itu ya lo ya. Iya, 2021. I mean, maksud gue kayak Udahlah, ntar 45 deh lu pesta besar, Nek. 45 ya. Enggak Booking sih, dah, bayangin. booking dah Solaria yang Anjing. Tawan, ada buburnya soalnya. Booking dah. Solaria anjir. Solaria tuh adalah gambaran dari tempat makan pekerja banget, tau gak lo? Tempat makan karyawan. Oh tuh kata Doni, day 40 kita dinner di table 8. Tuh kurang puyeng Tuh. apa. Table 8 kan, gila loh. Iya. Terus kemarin kerja tuh cuma sebentar tapi ulang tahun. Ya 5 hours. Gue lihat tuh lo tiup lilin ya. Mm-mm. Dan ini juga, gue menyadari satu hal. The older we get, teman-teman lu itu semakin sedikit yang merasa memberi kejutan atau mengucapkan selamat ulang tahun sepenting itu. Karena satu episode berlalu, Melanie sama Karen tuh lupa loh gue ulang tahun. Bohong. Dan mereka tuh nggak ngeh gue ulang tahun. Masa? Walaupun dalam satu ruangan itu semua kru, semua manajemennya Karen came to me, selamat ulang tahun Kak Ade, selamat ulang tahun. Mereka berdua masih sibuk dandan aja, padahal mereka di samping gue gitu. Tapi itu tuh sebetulnya menggambarkan memang di older we get, udah nggak terlalu penting lagi momentum-momentum itu gitu, udah be aja. Gak mungkin mereka sengaja pasti. Enggak, begitu tengah-tengah ada episode tuh yang gue dibawain kue, baru kalau ulang tahun, gue gini, iya, udahlah Bo, udah tua. Kok nggak bilang-bilang? Udahlah Nek. Which is true. Emang nggak sepenting itu. Iya Ya, sih. ya. Iya. Setuju. Iya. Terus apa yang ingin lo lakukan? Ke depan, Mm-mm. operasi kelamin kayaknya. Anjingnya lo, mulut lo jaga deh, gila ya. Apa yang ingin lo lakuin? Ya, gue sih nggak ada rencana grande gimana-gimana, Nek. Gue tuh cuman melakukan apa yang ada di depan mata aja. Kayaknya dari usia 43-an udah cuman itu deh, Wet.
melakukan apa yang di depan mata gitu. Kayak di depan mata lagi ada podcast, ya podcast gue kerjain. Di depan mata lagi ada kesempatan untuk berkarir lagi di TV, itu gue kerjain. Di depan mata nih sekarang siaran nama Iwat di TikTok, itu gue kerjain full heartedly gitu. Yang di depan mata aja yang gue kerjain. Hebat. Lu berubah banget sih. Iya kan? Ya, knowing you dari 2006 yang bener-bener pinginnya punya mimpi ini. Iya kan? Pinginnya punya mimpi itu. Terus lu tiba-tiba ngomong kayak ngerjain depan mata tuh menurut gue kayak, oh wow. Nah, nih, lo harus ngobrol sama teman-teman gue yang usianya 30-an. Lo ada siapa sih di villa lo? Lo bawa siapa? Halo, somebody. Lagi ngomongin apa sih? Astaga, gue pikir laki-laki loh. Anjay. Kok rambut lo keriting, Nek? Hai. Selamat ya filmnya. Makasih. Lo keriting rambut, ye. Ini untuk peran yang baru. Oh alah, Tapi di digital perm. Mau? Enggak, nanti aja. bagus. Bikin di mana? Ada salon Jepang, Bo. Di Lotte Japanese ya? digital perm. Oh, bukan di Lotte. Bukan. Di Daerah mana? Jakarta Selatan, Gandaria. Oh, cocok tuh buat badut-badut digital kayak aku. Kamu pengen keriting juga? Itu kayak terlalu lurus, Dede. Perlu ada sedikit Volume. volume dan apa ya, gelombang dalam hidup ini. Idi. Gelombang. Udah jam 8. Nah, ya udah. Udah jam 8. Enjoy Bali. Bye-bye. Kita udahan ya. Udah jam 8. Oke, besok siaran nggak? Siaran. Main lah.